Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Jadi, hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Geoinformatika mengenai potensi daerah rawan longsor di Kecamatan Paktuk, Yogyakarta, di mana kelompok ini beranggotakan yang pertama ada Monica Patricia dengan NIM 030, Vira Yosika dengan NIM 102, Cecilia Debbie dengan NIM 114, dan Samira 132, dan yang terakhir saya sendiri, Raiza NIM 145. Oke, berikutnya sebelum masuk ke inti dari pembahasan ini, tentunya kami akan menjelaskan kenapa kami memilih daerah ini sebagai lokasi pada pembahasan yang akan kami bahas pada malam hari ini. Yang pertama itu mengenai lokasi Patuk. Kecamatan Patuk sendiri itu merupakan daerah yang didominasi oleh perbukitan dan juga pegunungan dengan tingkat kelerengan 8 sampai lebih dari 40%. Lalu untuk ketinggian sendiri itu ada 200 sampai dengan 700 meter. Nah, di daerah ini itu terdapat beberapa jenis tanah. Yang pertama, itu ada jenis tanah litosol, di mana jenis tanah litosol ini itu merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan beku dan juga sedimen. Nah, tanah litosol ini memiliki ciri khas dari butirnya, di mana butiran kasar berupa kerikil. Kemudian, tanah ini itu cukup miskin untuk unsur hara, sehingga tidak subur atau kurang baik untuk pertanian, serta memiliki warnanya tuh yang coklat, kemudian kuning, sampai dengan kemerahan. Lalu sifat dari tanah litosol itu berputir, teguh, dan juga mengandung kaolinit dengan dapat diolah pada pertanian lah di sepanjang tahun. Kemudian yang berikutnya itu ada jenis tanah regosol, di mana tanah regosol ini merupakan jenis tanah yang berbutir kasar sebagai hasil dari pengendapan, di mana tekstur tanah ini biasanya tuh kasar, kemudian juga tidak ada struktur tanah, dan konsistensinya tuh lepas sampai gembur, serta keasaman tanah ini memiliki tingkat pH sekitar 6 sampai dengan 7. Jenis tanah regosol itu digolongkan ke dalam jenis dengan kepekaan yang tinggi terhadap longsor. Untuk jenis tanah regosol sendiri biasanya cocok untuk ditanami tanaman seperti tebu, palawija, tembakau, dan juga sayuran. Dan yang terakhir itu ada jenis tanah grumusol. Tanah grumusol sendiri itu terbentuk akibat dari pelapukan batuan kapur dan juga tufa vulkanik dengan memiliki kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur itu jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur sehingga tidak cocok digunakan sebagai tanah yang ditanami tanaman. Untuk teksturnya sendiri itu kering, kemudian dia juga mudah pecah, terutama saat musim kemarau dan memiliki warnanya yang hitam. Dengan tanah grumusol sendiri itu umumnya kadarnya lebih dari 30% itu bersifat mengembang, kemudian juga mengerut. Untuk musim kering, tanah ini keras dan juga retak-retak karena yaitu tadi dia mengerut. Terus juga kalau musim basah, tanah ini menjadi lengket. Jadi tanah jenis grumusol itu digolongkan ke dalam jenis dengan kepekaan tinggi terhadap longsor. Berikutnya itu ada curah hujan. Jadi di Patuk ini memiliki curah hujannya cukup tinggi, di mana sekitar 2.000 sampai dengan 5.000 mm per tahun. Nah, ketika curah hujannya semakin tinggi, maka faktor itu akan dapat berpengaruh kepada proses pelapukan dan erosinya, di mana pelapukan sendiri itu diakibatkan dari perubahan cuaca, sehingga itu dapat dihubungkan kepada jenis tanah yang ada di daerah Patuk, seperti jenis tanah litosol yang berasal dari pelapukan. Berikutnya ada gambaran umum mengenai daerah Patuk, di mana daerah penelitian kali ini tuh letaknya di lereng perbukitan. Lalu kemiringan lereng ini cukup beragam, tapi didominasi oleh kemiringan lereng dengan dari yang miring sampai dengan yang terjal, sehingga mengakibatkan semakin rawan terjadi bencana longsor. Untuk kejadian bencana longsor sendiri itu pernah ada pada bulan Februari di tahun 2015 dan sangat merugikan bagi penduduk di Kecamatan Patuk. Kemudian untuk iklim dan curah hujan tentu digunakan sebagai salah satu parameter untuk menentukan wilayah rawan longsor. Faktor-faktor curah hujan
seperti besar curah hujan, intensitas hujan, dan distribusi curah hujan akan menentukan seberapa besar peluang terjadinya longsor. Nah, di mana longsor itu terjadi, dan juga intensitas serta distribusi curah hujan di Kecamatan Patok sendiri. Lalu selanjutnya, ada faktor utama dari penyebab tanah longsor. Yang pertama tuh dari airnya sendiri, di mana kalau air ini kita lihat dari kejenuhannya. Ketika kejenuhan air itu sudah mencapai titik jenuhnya, dia akan yang pertama ada turunnya hujan. Kita tahu kalau misalnya hujan itu dapat terjadi ketika uap air yang sudah terakumulasi di langit itu dalam bentuk awan, ketika dia sudah mencapai titik jenuh, dia akan terjadi presipitasi di mana uap air tadi itu akan mengkristal turun ke dalam bumi itu dalam bentuk butiran air. Nah, terus ketika dia terjadi hujan tadi, itu kan akan mempengaruhi curah hujan di suatu daerah, yang akan juga mempengaruhi tingkat atau water level dari si air tanahnya. Nah, ketika dia mempengaruhi si air tanah, dia juga akan mempengaruhi batas water level permukaan air di sepanjang pantai, danau, bendungan, dan juga sungai. Nah, kemudian dari si curah hujan tadi, dia bakal mempengaruhi kondisi air tanah, mulai dari kepadatan dan kekompakannya. Kayak yang tadi udah dijelasin di awal, ada jenis tanah litosol, rugosol, sama grumusol. Nah, pada yang grumusol tadi kan dia kalau misalnya di musim kemarau dia bakal padat kan, kompak kayak gitu. Cuman dia retak-retak. Nah, ketika dia di musim hujan, dia bakal lengket. Nah, itu juga mempengaruhi di bagian jenis tanah litosol juga. Jadi, curah hujan itu bakal mempengaruhi pertama kondisi air tanahnya dari jenis-jenis tanah yang ngebawa si air tanah, terus dia bakal mempengaruhi ke dalam faktor tanah longsornya juga. Nah, terus yang kedua ada aktivitas seismik. Nah, jadi kita bisa mengetahui untuk tanah longsor itu ketika kita mengetahui morfologi suatu daerah. Nah, untuk kita ketahui morfologi suatu daerah itu kita bisa menggunakan aplikasi dari si seismik ini, bisa seismik refraksi maupun seismik refleksi. Nah, apabila morfologi daerah tersebut itu berbukit, dia bakal lebih mudah terjadi longsor karena mempengaruhi di bagian kelerengannya. Kalau berbukit itu kan cenderung lerengnya tuh agak curam, makanya dia lebih mudah terjadi si longsor. Nah, terus dari seismik juga kita bisa ketahui itu frekuensi terjadinya gempa bumi itu seberapa sering. Ketika dia sering terjadi, maka getaran yang terjadi itu berupa mulai dari gempa bumi terutama, ledakan, mesin, dan lalu lintas, dia juga bisa menyebabkan keretakan permukaan. Ketika terjadi keretakan permukaan, maka permukaan itu kan akan sangat berpotensi untuk terjadi longsor, di mana ketika itu terjadi keretakan, dia bakal jatuh kayak gitu loh tanahnya. Terus yang ketiga ada aktivitas gunung api. Jadi lava akibat letusan gunung api itu dapat meleleh dan menghancurkan segala yang ada di depannya dengan cepat dan menyebabkan runtuhnya batuan serta terjadi longsor. Jadi ketika terjadi kayak gunung api, itu kan ada keluar lava tuh. Nah, ketika lavanya keluar, dia karena suhunya sangat tinggi, dia juga dapat meleleh dan menghancurkan segala yang ada di depannya dengan sangat cepat. Hal itu terjadi sehingga ketika dia menghancurkan segala yang ada di depannya, dia bukan cuma menghancurkan bangunan-bangunan, tapi dia juga bisa meruntuhkan batuan-batuan yang ada di sana, terus menyebabkan terjadinya longsor. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pada daerah yang rawan longsor itu yang pertama ada slope resetting, kemudian ada penguatan lereng terjal dengan bronjong kawat di kaki lereng, dan yang terakhir itu adalah penutupan retakan tanah pada daerah yang rawan longsor. Hal yang perlu diperhatikan pada daerah rawan longsor itu yang pertama ada slope resetting. Yang kedua itu penguatan lereng terjal dengan beronjong kawat di kaki lereng. Dan yang terakhir itu ada penutupan retakan tanah pada daerah yang rawan longsor.
Baik, selanjutnya adapun data yang diperlukan dalam pembuatan peta rawan longsor, yang pertama itu kondisi curah hujan, yang kedua jenis tanah, ketiga kondisi geologi, empat penutupan lahan, dan yang kelima kemiringan lahan wilayah dalam bentuk peta. Aplikasi yang digunakan. Jadi aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi daerah rawan longsor ini itu bisa memakai aplikasi ArcGIS, yaitu aplikasi ini tuh dapat memantau dan mengetahui posisi daerah yang berpotensi oleh tanah longsor. Kemudian akan digunakan software ArcGIS dengan perhitungan skor kerawanan hingga didapatkan peta persebaran daerah rawan longsor. Lalu ada langkah-langkah untuk pembuatan peta. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini diperlukan datanya nanti akan digunakan dalam pembuatan peta rawan longsor, yaitu kondisi curah hujan, kecamatan Patuk, kondisi geologi, kondisi jenis tanah, kondisi penutupan lahan, dan kondisi kemiringan lereng, yang dimana semua data yang didapatkan dari Bapeda. Jadi data-data tersebut akan dimasukkan nantinya ke dalam software ArcGIS. Lalu yang kedua, setelah sudah mendapatkan data-data tersebut, kita akan mengolah data spasial. Nah, data spasial ini dalam pengolahan tahap awal setiap data harus dijadikan peta digital. Data analog juga harus dijadikan peta digital format vektor. Peta digital format vektor merupakan salah satu jenis data masukan yang disimpan dalam bentuk garis, titik, dan poligon. Proses pemasukan data-data dilakukan melalui seperangkat komputer dengan software ArcGIS. Lalu ada analisis data. Analisis kerawanan tanah longsor dilakukan setelah peta-peta tematik yang dibutuhkan telah dalam bentuk digital. Setiap jenis peta dilakukan klasifikasi berdasarkan skor dan kemudian dilakukan pembobotan. Setelah mendapatkan data tersebut, dilakukan overlay dengan menggunakan software ArcGIS. Berikut ini merupakan peta jenis tanah dari daerah Patuk, yang dimana dia terbagi menjadi 3 jenis tanah, yaitu ada litosol, krumusol, dan tanah regosol. Selanjutnya ini merupakan peta curah hujan, yang dimana daerah Patuk ini terbagi menjadi 2 kelas curah hujan, yaitu 1.500 hingga 2.000 mm per tahun, dan 2.000 hingga 2.500 mm per tahun. Selanjutnya ini merupakan peta kemiringan lereng, yang dimana dia terbagi menjadi 5. Yang pertama itu lahan yang datar berwarna hijau dengan kemiringan 0 sampai 8 derajat. Kemudian landai yang berwarna hijau muda dengan kemiringan 8 sampai 15 derajat. Terjal yang berwarna kuning dengan kemiringan 15 sampai 25%. Kemudian oranye dengan kemiringan 24 sampai 25 sampai 45%, dan sangat curam yang berwarna merah dengan kemiringan lebih dari 45%. Bila dilihat dari data peta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa curah hujan tinggi ditunjukkan dengan dominan warna biru gelap. Lalu jenis tanah yang paling dominan yaitu litosol, di mana jenis tanah ini memiliki kepekaan terhadap longsor rendah dengan kemiringan lereng yang masih tergolong landai, sehingga dari ketiga data itu diketahui bahwa daerah Patuk meskipun curah hujan tinggi, namun potensi longsor masih rendah secara keseluruhan. Baik, ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.